lagi. Belum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pada pagi hari ini ya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, ini suara saya terdengar jelas tidak ya? Soalnya saya nggak pakai headset ya. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi kalau gitu. Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin kita sudah mencoba mengimplementasikan template-nya Bootstrap. Nah, kemudian template itu kita pecah. Nah, untuk materi yang kali ini ya, kita akan masih tetap ya, kita akan tetap menggunakan Bootstrap, kemudian menggunakan TI, nah, kemudian nanti ada tambahan lagi ya, kita nanti akan menggunakan database ya, akan menggunakan database. Nanti ada sedikit tambahan juga ya, penggunaan dari sebuah plugin ya, plugin punyanya Sweet Aren ya, saya kalau nggak salah namanya ya, Read Aren ya. Nanti kayak notif-notif seperti itu ya. Ini hanya kayak apa ya istilahnya, mengenalan saja. Nanti pengimplementasiannya kalau misalkan ingin dikembangkan itu tergantung dari teman-teman semua. Oke, sebentar saya coba full screen dulu. Bentar ya, saya mana ya share screen-nya ya. Oke, saya share screen dulu. Pada pertemuan kali ini ya teman-teman ya, kita nanti akan membuat halaman login ya. Akan membuat halaman login berarti kan kita nanti akan membutuhkan database ya. Nah, nanti di dalam loginnya sendiri kita nanti akan menggunakan session. Nah, jadi di sini teman-teman harus mengenal dulu apa itu session. Nah, intinya session yang akan kita gunakan di dalam kode igniter. Jadi di sini ya, session ini dia fungsinya itu untuk menjaga ya, istilahnya menjaga suatu variabel ya. Jadi supaya variabel itu tetap ada ataupun nilainya itu tetap tersimpan ya, sama pengguna itu mengunjungi alamat website yang sedang dia gunakan. Meskipun nanti kalau misalkan kita akan berpindah-pindah halaman ya, tapi masih dalam satu halaman website ya, cuman kita berpindah-pindah page kayak misalkan seperti ini ya. Mana misalkan saya buka browser dulu coba. Di sini teman-teman ya, saya itu kan saya pakai apa ya? Saya juga lupa ya. Saya passwordnya juga lupa. Fungsi dari session itu ya, kita akan menyimpan variabel itu nanti di dalam sebuah session. Nah, di mana nanti session itu akan kita gunakan bisa saat pemanggilan controller, supaya nanti kalau kita masuk ke URL-nya itu, dia URL-nya dapat terproteksi kalau nilai session-nya itu masih post ya. Nah, jadi nanti kita tidak bisa masuk. Nanti implementasinya langsung kita aja ya, kita praktekkan ya supaya teman-teman nanti bisa paham. Jadi kegunaan dari session itu untuk menyimpan variabel supaya nilai dari variabel itu tetap ada meskipun nanti kita akan terus berpindah di dalam suatu halaman. Nah, ini hampir sama ya kalau dengan cookies ya. Kalau cookies itu kan nanti kan tersimpan di PC-nya itu. Nah, ini kalau di PC browsernya ya maksudnya ya. Kalau di session nanti itu beda lagi. Untuk penggunaan session teman-teman ya. Nah, penggunaan sessionnya di dalam kode igniter
itu nanti kita harus meload dulu ya. Load library-nya harus kita load dulu. Library-nya sudah kita load kemarin kan kita sudah load beberapa library ya. Ada yang session, terus kemudian ada database. Nah, itu ya. Nah, itu library-nya. Library-nya harus kita load terlebih dahulu. Dia berada di folder config, kemudian file PHP yang auto load, nah, kemudian nanti cari yang auto load libraries. Ya, nanti di sini silakan ditambahkan session kalau yang nama library-nya ya, namanya session. Nanti silakan ditambahkan kalau yang kemarin belum ditambahkan. Ini untuk session yang ada di dalam kode igniter. Nah, nanti dalam pembuatan sebuah session ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah session itu akan kita buat saat kita berada dalam controller login ya, mau login. Kalau kita mau login, nah di sini kita akan membuatkan sebuah session. Nah, untuk membuat sebuah session itu caranya bagaimana kalau dalam kode igniter? Nah, ini teman-teman ya. Di session set user data. Nah, kemudian nanti dia adalah nama sessionnya. Nah, kemudian nanti isinya apa? Nah, ini isinya ya. Maaf, ini isi ya. Ini isi session. Nilai atau isi dari sessionnya. Nilainya atau isinya dari session. Nah, nanti untuk pengimplementasiannya nanti akan kita coba ya. Nah, ini untuk membuat session. Ini bukan alamat URL ya, teman-teman ya. Jadi ini bukan alamat URL. Warna saya ganti merah. Ini bukan alamat URL ya. Ini adalah isi dari sessionnya atau nilainya. Terus kemudian nama sessionnya. Nama sessionnya apa? Kemudian isinya apa? Nah, itu cara pembuatan session di dalam kode igniter. Kata kuncinya ini ya, set user data. Kemudian untuk memanggilnya bagaimana? Nah, untuk memanggil sebuah session ya, teman-teman nanti silakan tinggal menuliskan. Kalau tadi kan kalau membuat itu set user data, kalau memanggil pakainya user data, kemudian dipanggil nama sessionnya. Ya. Nah, nanti untuk menampilkannya tinggal kita tuliskan echo. Ya, ini echo-nya kecil ya. E-nya kecil ya. Echo di session user data. Nah, ini nama sessionnya. Kalau misalkan teman-teman ya, misalkan saya membuat sebuah session. Ini kurang gini, saya lebarkan. Nah, bisa, ini tidak koma ya. Ini nama sessionnya misalkan, nama sessionnya adalah nama. Kemudian isi sessionnya apa? Nah, misalkan nama isi sessionnya misalkan Doni Kumara. Ini kalau kita membuat sebuah session. Kemudian untuk memanggilnya bagaimana? Nah, kalau memanggilnya kan kalau memanggilnya kan yang di atas ini. Kalau itu kan berarti untuk menampilkannya ya, menampilkannya di dalam halaman browser. Nah, ini kalau kita mau menampilkan, berarti kan dolar ya, this session ya. Nah, tinggal user data. Kemudian kita panggil nama sessionnya apa? Nama, tutup kurung seperti ini. Nanti hasilnya yang keluar ya, hasilnya yang keluar yaitu Doni Kumara. Seperti ini nanti. Ini kalau di echo, nah, misalkan di echo ya, ini kan di sini di echo ya, echo di session user data, nah nanti yang keluar adalah Doni Kumara. Seperti itu ya, cara untuk menampilkan session. Mana kalau sessionnya itu dia itu apa ya istilahnya dalam bentuk array, hanya beda lagi ya. Nah, ini kalau dalam bentuk array, misalkan kan datanya kan tidak hanya satu, ada beberapa field, nah, seperti ini penulisannya. Di session set user data sama ya, cuma bedanya kita akan menambahkan array, array. Nah, ini nama sessionnya, ini nilainya atau isinya sama. Ini nama sessionnya, ini nilai atau isinya sama ya.
Ini cara membuat session. Kalau misalkan datanya dia berupa data array. Terus untuk memanggilnya bagaimana? Ya, memanggilnya sama kayak tadi. Ini kalau memanggil, ini kalau untuk menampilkannya, tinggal menambahkan echo. Nah, ini kalau misalkan di sini ada echo this session user data. Nah, berarti nanti yang keluar apa? Nanti yang keluar apa? Yang keluar adalah data array. Itu yang namanya session. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada nggak? Belum, Pak. Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, ini paling tidak teman-teman sudah sedikit mengetahui ya tentang apa itu session. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah session di dalam login. Ya, kita akan membuat sebuah session di dalam login. Apa yang harus teman-teman siapkan? Pertama, teman-teman kan kita kan mau menggunakan database nih ya. Nanti teman-teman harus membuat database dulu. Ya. Teman-teman harus membuat database terlebih dahulu. Misalkan saja nama database-nya PPD 19. Yang kedua, teman-teman kalau sudah membuat database kan harus membuat tabel. Anggap saja nama tabelnya adalah user. Kemudian menuliskan field yang ada di tabel ini. Fieldnya apa aja? Kita membuat sebuah field. Kemudian kita memasukkan recordnya, nilainya. Ya kita belum sampai ke create ya. Ini kita masih memasukkannya manual. Ya terserah teman-teman mau lewat PHP-nya, ya atau lewat comment-nya nggak apa-apa. Kemarin waktu belajar apa namanya sistem basis datanya seperti apa. Nah ini kemudian saya dimasukkan misalkan ID-nya kan kalau saya biasanya pakainya kan auto increment. Nah, berarti kan ini nanti nggak usah diisi otomatis. Terus namanya siapa, username-nya siapa, password-nya siapa, password-nya kira ngambil bawaannya aja ya, bawaan dari apa namanya yang di PHP MyAdmin ya untuk enkripsinya kita mau pakai SHA-1 atau MD5 terserah ya. Kemudian misalkan level penggunanya siapa, satu usernya bagaimana. Nah seperti itu. Kemudian kita atur dulu pada bagian config autoload-nya. Nah, ini ya. Ini di sini nanti kita akan membuat sebuah model. Ya. Autoload kemudian kita akan memanggil sebuah model. Nah, model ini akan digunakan untuk mencari apa? Username dan password. Jadi username dan password-nya itu ada apa tidak? Nah, ini untuk mencari. Nanti kita akan membuat sebuah model login. Nah, nanti yang isinya sebuah function yang berisi berisi script untuk mencari sebuah nilai. Ya. Setelah itu nanti jangan lupa untuk di-set ya pada bagian database config-nya. Kalau kita kan masih pakai file host, kemudian root, nanti password-nya apa? Teman-teman pakai password nggak di PHP MyAdmin-nya? Kalau ada ya dituliskan, kalau tidak ada ya kosongkan ya. Kemudian dituliskan nama database-nya. Ya. Ini nanti saya akan lebih banyak copy paste ya supaya tidak terlalu cepat ya karena kan saya sudah mempraktekkan juga. Saya carikan dulu mana ya browsernya. Browser saya browser. Oke. Ya, nama database-nya ini menggunakan nama apa? Ya, membuat itu apa ya? PBD 19A. Oke. Nah, di sini saya akan membuat tabel. Tabelnya namanya user tadi ya. Ya, dulu nanti kalau kurang ya tambahkan. Ya, teman-teman ya. Mana ya? Nah, kita akan membuat database, kemudian nama tabelnya, ini tabelnya namanya user ya. Kemudian fieldnya isinya misalnya user. Untuk ini untuk primary-nya biasanya treatment ya. Teman-teman ya. Atau kondisi saya. Ini karena ini anggap aja cuma sedikit ya. Nah, jadi kayak gini. Ya,
integer, saya jadikan primary key, makanya untuk increment. Nah ini kalau integer itu berapa ya? Integer itu berapa maksimal? Ada yang tahu nggak? Iya. Name-nya kemudian levelnya 1 sisi. Oke, ini level penggunanya. Misalkan saja teman-teman mau menggunakannya, juga nggak masalah ya. Yang statusnya kan statusnya 1 2 juga saya pakai aja lah. Kosong saja. Nah, ada ya, kita ini untuk bitnya. Ya, ini kan nah, berarti kan kita akan dulu ya, dulu bagian database-nya kita set dulu. Pakainya BD. Oke, misalkan database. Database-nya kita pakai, nah, misalkan saja ya, saya pakai ini. Database 15A. Oke, nah, setelah membuat ini database-nya kan kita masukkannya. Nah, kita akan memasukkannya, nilainya kita misalkan ya, saya menulisnya Doni. Doni Kumara. Kemudian di sini username-nya Doni. Saya password-nya AA, pakainya MD5 saja. Ya, enkripsinya. Level penggunanya dia, level penggunanya misalkan dia admin. Kemudian statusnya dia aktif misalkan saja ya. Saya go. Kita punya satu record ya. Kita sudah punya satu record. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah controller terlebih dahulu. Kita akan membuat controller terlebih dahulu. Controller ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan halaman login, ya. Untuk menampilkan halaman login. Tapi kan di sini kita harus membuat sebuah controller. Jadi kalau kita membuat sebuah controller, kemudian function index-nya, nah nanti dia akan diarahkan pada bagian function yang pertama di bagian sini, function index ini. Ya, oke, misalkan saja ya, misalkan saja, mana ya? Saya close. Agak cepat ya. Ini saya ambil yang ini ya, saya save as saja. Saya buang dulu. Ini ada beberapa ini. Bagian saya copy paste. Benar, sorry, maaf. Ini saya file save as saja ya. Saya save as. Kemudian saya membuat kontrol baru namanya login. Ya. Kemudian jangan lupa nama kelasnya disamakan login. Nah, di sini kita tidak usah pakai ini dulu ya. Construct kemarin kita belajar construct ya. Destruction, construction, nah itu seperti itu. Di sini juga ada sama di dalam PHP. Ya, misalkan saja di sini teman-teman ya. Dalam halaman login ini nanti saya ingin menampilkan di dalam kontrol login saya ingin menampilkan halaman login. Jadi kan di sini kita harus membuat apa namanya? Kita harus membuat halaman login terlebih dahulu. Di sini kan nanti dalam tampilan halaman loginnya akan kita letakkan di folder admin ya. Kemudian berada di folder layout. Nah, kemudian ini namanya ya, nama filenya adalah login. Ya. Berarti kan kita harus membuat dulu view-nya nanti. Ini view untuk loginnya nanti disimpan di folder admin kemudian layout ya. Kita akan membuat sebuah folder. Mana ya? Kontrol di kontrol sini. Nah, sini kan belum ada nih. Kita membuat sebuah maaf.
di bagian sini. Dia ada di, oh ini saya sudah buat dulu, dia disimpan di out ya. Apa aja di sini di dalam folder admin ada layout, kemudian ada ini digunakan untuk di sini. Nah, menyimpannya di folder layout untuk halaman loginnya. Nah, yang pertama di sini teman-teman. Nah, ini kan kita harus membuat ininya dulu, kita benahi dulu ini untuk indeksnya pada kontrol loginnya. Nah, kita letakkan di mana tadi? Admin layout jaring login ya. Nah ini. Ya. Oke, kalau sudah, berarti kan kita tinggal membuat tampilannya. Nah, untuk tampilannya saya mengambil dari yang ini aja, view welcome ini ya, welcome ini ya. Saya klik 2 kali. Saya save as. Saya save as. Kemudian saya admin layout. Layout ya tadi ya. Kemudian kita tuliskan login. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Kemudian saya akan membuat login di mana? Di bootstrap-nya ya. Kita mengambil dari bootstrap-nya. Kemarin kan kita sudah mengambil bootstrap-nya kan untuk CSS-nya dan JavaScript-nya. Nanti kita akan membuat login terlebih dahulu. Bootstrap. Ada yang tanya? Kemarin kita membuat menggunakan label download. Nah, setelah download kan kita basic template-nya ya teman-teman. Karena basic template-nya. Oke. Kemudian kita pastekan di notepad. Paste, tinggal kita. Ini kan tidak kita pakai. Ya. Kemarin kan untuk letaknya kan tinggal kita sesuaikan ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Di mana dihapus. Kemarin jQuery-nya kan sudah kita download ya kemarin ya. jQuery-nya sudah kita download. Nah, ini kalau kita kan dia masih seperti teman-teman ya. Kalau kita jalan, coba kita jalan mana ya? Alhost PBD 19A. Ini. Kita sama kayak kemarin saja lah biar gampang ingat. Di sini nanti teman-teman ya akan saya kenalkan ya sebuah plugin namanya SweetAlearn ya. SweetAlearn ini nanti kayak berupa notif-notif ya teman-teman ya. Seperti ini supaya sekalian jalan aja, nanti implementasinya ya nanti teman-teman kembangkan sendiri. Di ya atau belum aja ya habisnya mencoba mengimplementasikannya, teman-teman silahkan download dulu ya, download ini saya download ya. Nah, nanti silahkan diklik aja. Kalau teman-teman pakai npm ya downloadnya, berarti tinggal tuliskan ini aja. Tapi kalau mau ngambil dari YouTube-nya langsung klik di sini ya. Seperti
Setelah di-download nanti ya, nanti akan folder yang terkompres ini. Nah, di sini nama foldernya nih, package nih. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, ini SweetALRN-nya ini. Ya. Ya. Itu nanti yang SweetALRN. Supaya lebih menarik, tetapi setelah kita copy ya, setelah copy nanti akan kita letakkan dalam folder aset. Kemudian ini yang SweetALRN-nya ini kita letakkan di folder SweetALRN. Ya. Nanti dalam folder SweetALRN ada disk yang ini tadi. Oh, disk ini tadi mana ya? Ini folder disk. Nah, yang isinya ini. Nanti seperti ini ya, teman-teman letakkan di ini, teman-teman, aset SweetALRN. Nah, nah, ini foldernya dibuat sendiri ya, namanya diganti. Berarti foldernya ini folder ya, teman-teman ya. Nah, folder package ini nanti diganti namanya pakai SweetALRN ini. Nah, nanti ada 2 folder lagi disk SRC ini, dah masukkan aja semua. Ya, meskipun kita nanti yang makainya ini SweetALRN-nya ini. Ya. Nah, ini setelah itu nanti kita panggil ya untuk JS dan CSS SweetALRN ini. Ini kita panggil. Ya, ini kita panggil nanti. Nanti kita panggil CSS dan SweetALRN-nya. Supaya saya juga tidak lamanya, saya copy paste saja ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita letakkan di sini ya, takutnya nanti tidak tabrakan. Kalau teman-teman menggunakan CSS yang lain atau JS yang lain, nanti ada sebuah nama kelas yang sama, nah nanti takutnya dia tabrakan. Terus nanti dia tidak berfungsi nanti ya. Ini saya letakkan di sini ya tadi ya, SweetALRN, disk. Nah, nanti kita panggil CSS-nya dan JavaScript-nya ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada nggak? Dari yang kita pelajari sejak awal, nah ini kita hanya menambahkan ini aja. Nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada, berarti di sini saya akan membuat halaman login. Ya, saya akan membuat halaman login. Ambil dari bootstrap ya, seperti kemarin ya. Saya copy paste saja, copy paste mana sih URL-nya. Saya pakai yang form CS ya. Kemudian pakai form. Saya mau menggunakan kontainernya, makanya kontainer yang ini ya. Saya copy, saya pastekan di sini. Pastekan di sini. Kemudian pakainya grid ya, kemarin saya pakai yang 3 kolom aja. Nah, kemudian saya pastekan di sini. Ini nanti kan nggak dipakai, saya buang. Nanti yang untuk isinya, nanti akan saya letakkan di sini. Misalkan, kemudian ini bagaimana ya kalau saya kasus seperti ini. Kedua, nah, di sini saya menambahkan kelas misalkan. Saya nama kelasnya juga nggak apa ya di dalam bootstrap ya. Ini kelasnya yang bawahnya punya bootstrap. Center tag atau tag center ya, saya lupa. Kalau salah ya tinggal kita benahin ya. Nah, di sini tadi saya membuatkan halaman login-nya. Dan ini halaman login. Ini ya, mana yang dipakai dibuang. Checkbox nggak dipakai, lampiran tidak dipakai, buang. Username, password, namanya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya.
ini kalau kita jalani berarti kan ini seperti ini. Nah, ini CSS-nya namanya benar. Nah, tinggal masuk username dan password-nya. Nah, ini untuk halamannya kan sudah jadi nih. Ini halamannya sudah jadi nih ya teman-teman ya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya. Jadi nilai form tersebut nanti kalau kita klik ini akan kita arahkan kemana? Kalau misalkan kita klik ini, ya ini akan kita arahkan kemana? Karena ini kan mengambil nilai post, jangan lupa nanti pada bagian formnya ditambahkan metodenya post, action ini. Jadi kalau diklik submit, dia akan melakukan tindakan. Tindakannya diarahkan kemana? Berarti kan nanti akan diarahkan ke sini. Diarahkan ke controller login, function yang masuk login. Jadi dia di controller login, kemudian di functionnya masuk login. Berarti kan di sini kita harus membuat sebuah function lagi namanya masuk login yang nanti digunakan untuk bukan menyimpan ya, untuk mengambil nilai yang ada di form ini. Ya. Oke, pertama kita buatkan dulu mana ya tadi ya, Notepad++ saya. Nah, di sini kita menambahkan form dulu tadi. Formnya kan dia kita akan mengambil nilai dari inputan ini. Berarti kan dia metodenya ya post ya. Kemudian tindakannya kalau kita pilih klik submit, dia akan diarahkan ke mana tadi ya? Login, kemudian masuk login ya, masuk login. Nah, di sini kan kita harus membuat control login. Nah, control login di sini mana ya? Control login, nah ini kan tadi kita sudah buat ini, nah, ya. Berarti kita buat lagi namanya. Nah, ini kita sudah buat ini, nah, tapi belum ada isinya. Isinya apa? Nah, ini ya sweet alert tadi teman-teman bisa download di sini ya. Ini saat juga ada. Silakan ambil di materi. Ya, silakan ambil di materi. Nanti diletakkan di sini, dibuatkan folder sweet alert. Nah, ini tadi untuk tampilan halamannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah controller. Nama controllernya adalah masuk login. Ini ya teman-teman ya. Tuh, nggak kelihatan. Tutup. Ini kita akan membuat sebuah control namanya masuk login. Kemudian nanti kita akan mengambil nilai postnya, nilai inputan yang ada di dalam form tadi. Kemudian kita memberikan sebuah nama variabel. Ya, kita mengambil nilai yang ada di sini. Di sini kan username ya. This input post. Berarti ini kan mengambil nilai dari inputan yang ada di form tadi. Itu yang mana? Yang ini teman-teman ya. Efek aja ini. Nah ini, saya ingin mengambil nilai yang ada di sini. Nih, mengambil nilai yang ada di sini. Nah, di sini kan ada name username. Ini juga name password. Jadi kita ingin mengambil nilainya ini, nilai inputannya ini. Ini untuk apa? Cara mengambil nilainya apa? Nah ini tadi makanya ya. Untuk metodenya dibuat post, kemudian nanti actionnya lupa ya. Nah di sini kan name-nya kan username dan ini name-nya password. Nah, jadi nanti pada bagian ini tadi teman-teman ya. Nah ini harus disamakan ini. Harus disamakan ini. Ya. Kita mengambil nilai inputan pada username, nilai inputan yang ada di password ini. Nah, ini harus disamakan tadi dengan nilai yang ada dengan nama variabel yang ada di form tadi. Kemudian
nilai-nilai yang ada di sini, ini nilai-nilainya ini, ya akan disimpan dalam sebuah variabel. Sebuah variabel yang diberi nama username dan diberi nama password. Di mana nantinya ini nilainya ini akan kita gunakan di sini. Saya ganti warna. Ini nanti nilainya akan digunakan di sini. Dan yang ini nanti akan digunakan di sini. Nah, ini. Ya. Di mana nilai-nilai ini nanti ya digunakan untuk mencari username dan password-nya itu ada apa tidak. Nanti untuk pencariannya saya akan membuat sebuah model yang digunakan untuk mencari nilai tersebut, nilai yang diinputkan ada atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Ini sampai di sini dulu dan nanti di sini berarti kan kita akan membuat sebuah model. Kemudian di dalam model ini namanya model login ya. Kemudian di dalam model ini nanti akan ada sebuah function yang namanya cek data pengguna. Ya, cek data pengguna. Oke, langsung saya lanjutkan ya. Ada mau tanyakan dulu nggak? Ada ya? Belum. Oh, nggak ada supaya saya cepat. Saya copy paste ya, maaf ya. Nanti akan dari hasil copy paste ini akan saya jelaskan. Nah, oke, saya clear all. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada bagian ini. Kan ada nama variabel namanya cek. Kemudian ada nama model namanya model login. Kemudian ada nama function namanya cek data pengguna. Nah, saya membuat function ini nanti digunakan untuk mencari nilai inputan yang ada di sini, mencari username dan password. Sudah enggak? Berdasarkan inputan ini. Ya, berdasarkan inputan yang ada di sini. Nilainya enggak di sini, dicek data pengguna. Seperti itu. Jadi di sini kita harus membuat model login. Ya, kita harus membuat model login. Nah, bagaimana untuk membuat model loginnya? Di sini kan kita belum pernah membuat model. Ya, kita kan belum pernah membuat model login ya. Nah, ini untuk yang kontrol tadi. Nah, maka di sini kita harus membuat sebuah model. Model loginnya diambil dari mana? Nah, sama sebenarnya untuk penulisannya hampir sama dengan apa namanya? Di dalam controller ya, ada nama kelas dan juga nama fungsinya. Ini mungkin sudah saya ketikkan ya. Saya copy dulu ya, nanti saya jelaskan. Nah, kemudian tadi kan kita harus membuat sebuah nama model. Nama modelnya apa tadi? Nama modelnya adalah model login. Kita pastikan dulu. Lanjutnya PHP. Jadi teman-teman ya, teman-teman nanti akan membuat nama modelnya adalah model login. Nah, kita simpan dulu file save as. Untuk model berarti kan kita simpan di folder model. Folder modelnya di mana? Di sini. Nah, namanya apa? Model login. Ya. Jadi ini M-nya besar, sini juga nanti harus besar ya. Nah, di dalam model login ini nanti kita mempunyai sebuah function. Nama functionnya apa? Cek data pengguna. Cek data penggunanya untuk penamaan function bebas ya, terserah. Nah, function ini nanti digunakan untuk apa? Untuk mencari username dan password. Nilai inputan username dan password itu ada tidak di dalam label user? Ya, ada tidak? Berarti kan ini kita akan berbicara sebuah kondisi. Nah, kondisi. Ya, kondisinya yang mana nih? Yang ini. Ini untuk menampilkan data array ya. Menampilkan data array. Ini digunakan untuk menampilkan data array-nya. Ini adalah nama tabelnya. Tabel yang sudah kita buat. Yaitu nama tabel yang user tadi. Nah, jadi di sini di dalam ini kita mencari ya nilai inputan ini dan ini itu di dalam record-nya ini di dalam database-nya ada apa tidak, mana ya? Di sini dapat
Kita mencari di sini, kita ada tidak? Jadi di sini ada sebuah kondisi mencari. This DB select itu berarti bintang itu berarti dia nanti bisa menampilkan semuanya ya, menampilkan dari mulai ID, nama user, username, password. Tapi kalau di sini ada select, kemudian hanya yang diambil hanya nama, username, nah, tapi kan kita hanya bisa mengambil itu aja, mencari di situ. Ya, nih. Di sini berarti kita mencari username-nya ini. Ini adalah nama field yang ada di dalam tabel username yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini. Bentar. Username ini ya, ini dia adalah ini harus sama dengan yang di tabel. Nah, ini. Ya, ini harus sama. Kita mencari di sini. Password yang ini, berarti ini yang dicari adalah yang ini, yang ada di sini. Ada di sini dalam tabelnya. Kemudian di sini ada menemukan username dan password. Ya, ini ada username dan password. Ini nilainya diambil dari sini, username. Kalau password itu nilainya diambil dari sini. Ya. Kemudian username ini ya, teman-teman ya. Ini username ini nanti nilainya diperoleh dari mana? Nah, username itu nanti nilainya diperoleh dari ini. Saya hapus ya, ini saya hapus ya. Saya hapus ya. Supaya tidak ini. Nilainya diambil dari sini. Nah, nanti ini nilainya diambil dari sini. Nah, ini. Jadi username dan password. Di mana variabel username dan variabel password ini nanti diambil dari nilai pos yang ada di form ini. Nah, yang ini ya, ini nilainya diambil dari mana? Ini nilainya diambil dari formnya ini. Nah, form yang ada di sini. Nah, merah nih, form yang ada di sini. Nah, nilainya diambil dari sini. Yang ada di sini. Yang ada di form ini. Nah, kalau yang username nilainya nanti diambil dari sini. Wah, ini belum ada ya. Saya tambahkan dulu. Saya tambahkan dulu ya. Name-nya username ya. Kemudian di sini name-nya lagi. Ini password. Nah, ini name-nya nih, ya. Yang username itu nilainya nanti diambil dari sini, inputan yang ada di sini. Kalau yang password tadi nanti nilainya yang diambil dari inputan yang ada di sini. Ya. Ini saya ganti misalkan. Login. Apa ya saya ganti login aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini nilainya kalau yang username nilainya nanti dari inputan ini, kalau yang password nilainya dari inputan ini. Ada yang mau tanyakan ya? Bingung ya? Ada yang tanyakan nggak? Ada. Ini saya nggak nganu sendiri tahu gimana. Ini nanti takutnya saya Gimana, Pak? oke. Ini berarti nanti kan kita sudah mengambil nilai inputannya di sini. Nah, tapi kan kita kembali ke modelnya. Terus ini yang dicari di tabel user, ya. Nah, nilai yang ada di sini tadi dipanggil di dalam controllernya ini untuk ngecek dia ada tidak, nanti, ada tidak, ya, dia ada apa tidak. Kemudian ini saya ke script yang bawahnya ini saya membuat sebuah kondisi.
Ya, saya membuat sebuah kondisi yang nanti kondisi itu diambil dari variabel cek. Variabel cek ini nanti nilainya dari sini tadi, dari model login. Ya, tapi sebelum kita merunning ini ya, ini sebelum kita running, nah di sini kan kita sudah membuat model ini, kita sudah membuat model. Jadi kalau kita sudah membuat model, berarti modelnya harus kita panggil. Nah, panggilnya lewat mana tadi? Nah, lewat yang autoload. Nah, ini ya, autoload. Kemudian cari yang model bagian bawah. Nah, ini kita masukkan. Namanya apa tadi? Model login ya. Ini kita panggil di sini nama model. Ya, kita panggil di sini model login. Kalau sudah kita panggil, kita close. Nanti kalau belum dipanggil, kalau belum di load ya nama modelnya, nama model itu sebenarnya bisa di load lewat sini, bisa di bagian atas ini bisa. Teman-teman bisa menggunakan construct tadi, ya construction. Ya kemarin kita mengenal construct ya. Kalau construct itu kan dia waktu kelas itu dijalankan maka dia akan dijalankan pertama kali, ya. Sama dengan yang di sini. Dan PHP juga ada sama. Teman-teman bisa meloadnya lewat sini ataupun meload modelnya di dalam autoload. Kalau sudah kita load, kita akan kembali ke sini. Saya akan membuat sebuah kondisi di sini. Saya akan mengecek ini nilainya yang ada. Dia ada tidak? Temukan apa tidak? Ya, ditemukan apa tidak? Ini ditemukan apa tidak? Username dan password ini berdasarkan inputan ini ditemukan apa tidak? Nah, dia dicek. Kalau ada kan berarti kan dia nanti akan menghitung jumlahnya. Nah, saya cek dulu. Saya membuat kondisi di sini if count itu dia menghitung nilai dari suatu record, ya, menghitung nilai dari suatu record. Jadi ada nggak ini di sini? If count check, berarti ini saya mengecek, ya, saya menghitung nilai yang ada di cek. Ada nggak? Kalau dia jumlahnya satu, maka saya akan menampilkannya. Kalau dia jumlahnya satu, maka saya akan menampilkannya di sini. Ya, menampilkan data array pakainya apa? Forage, ya, forage. Kita menampilkan data array-nya pakainya apa nih, forage. Kemudian nama variabelnya apa? Nama variabel yang dicari. Nilai yang dicarinya apa? Dia kan disimpan dengan nama cek. Nah, berarti kita tuliskan cek. Kemudian dari cek ini saya ganti menjadi row. Aduh, listrik. Internetnya mati ya? Masih bisa dengar saya enggak ya? Ini di kampus tuh mati listrik, tapi koneksinya masih masuk enggak? Mohon maaf ya, ini ternyata mati listrik, tadi internetnya mati. Ini saya harus tethering pakai HP. Terus nanti sampai mana ya? Saya share lagi ya. Jadi di sini saya ingin menampilkan data array. Tadi kita enggak, kalau ada, saya ingin menampilkannya ini, ya. Saya menampilkannya di sini. Nah, saya menyimpan ini nilai yang ada di sini yang dicek data ini, cek data pengguna di function cek data pengguna ini. Ya, nah ini, ya. Saya menyimpan ini nilai yang ada di sini ke dalam sebuah variabel di sini nih. Dalam sebuah variabel. Saya cek ada nggak nilainya. Saya cari aja dulu. Bentar ya.
Bisa dengar saya tidak? Dengar, Bisa, Pak. Pak. Oke. Itu berisik banget soalnya di depan ya. Ini tadi kita akan sampai sini tadi ya. Ini di sini kita akan ngecek ya, ngecek variabel cek ini. Ya, dia ada nilainya enggak? Nilainya berapa? Ternyata nilainya satu di sini jumlahnya ada misalkan 1. Kalau jumlahnya 1, saya ingin menampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan data array berarti pakainya for each ya. Berarti pakainya for each. Berarti kan pakainya for each. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, untuk memanggil nilainya, untuk memanggil apa namanya? Memanggil nilai dari ini, isi yang ada di sini, cek data pengguna ini. Nah, ini pakainya kan dia datanya kan dia berupa array ya. Nah, berarti kita pakainya kan ini for each, kemudian nama variabel ini yang kita panggil, kemudian nama variabelnya saya ganti namanya sebagai row. Ini namanya bebas ya. Row ini bebas. Nah, kemudian saya akan menyimpan ya, menyimpan nama pengguna ini, add user ini dengan nama add user. Ya. Jadi ini mau diganti apapun boleh. Mau ganti ini juga boleh. Ini mau ganti ini juga boleh. Yang penting nanti kita untuk memanggilnya namanya apa. Tapi yang tidak boleh berubah itu pada bagian add user, nama user. Ini adalah nama yang ada di tabel. Add user ini field yang ada di tabel, nama user itu ada field yang ada di tabel. Jadi kita menyimpan nilai-nilainya ini dalam variabel ini. Ya. Kebetulan saya hanya menampilkan 3 saja. Hanya menampilkan 3 saja. Sebenarnya teman-teman tambahkan lagi menyimpan variabel ini misalkan level pengguna status user. Misalkan di sini ada status, teman-teman menambahkan status user juga bisa. Makan saja. Nah, di sini namanya disesuaikan. Status user namanya disesuaikan. Ini ya. Tidak apa-apa. Kemudian nanti dari variabel-variabel yang sudah kita panggil tadi, ya, kemudian kita beri nama tadi ya, sudah kita panggil dan kemudian kita beri nama ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah session. Ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah session. Kalau dia nilainya ada, ya, dia ada isinya, berarti kan saya menampilkan datanya, kemudian saya membuat sebuah session. Nah, sessionnya ini kan dia kan berupa datanya kan dia kan berupa array ya. Nah, berupa array. Nah, berarti kalau array kan berarti kan kita harus membuat ini, menambahkan array ini. Ya. Kemudian kita membuat sebuah nama session. Nah, ini nama sessionnya. Misalkan saya membuat sebuah nama session, namanya login masuk. Ini akan saya buat true. Nah, nama session ini nanti akan saya gunakan untuk sebuah kondisi di dalam controller. Kalau dia belum bernilai true, maka dia nanti tidak bisa masuk di halaman, misalkan halaman controller. Maaf, di halaman controller yang welcome, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah nama session ya teman-teman. Ini nama session. Di mana nilai dari session ini saya ambil dari sini. Ya, nama sessionnya itu saya ambil dari sini. Nah, ini ada user nih. Ini nama sessionnya ini saya ambil dari sini. Sebentar, nih level pengguna. Nah, itu di sini. Status nggak ada ya, nama user ini, nah, ini saya simpan di sini. Ngambilnya dari sini. Saya di user itu juga sama, ini ngambilnya dari sini. Ya, bisa dipahami dulu ya. Sudah bisa dipahami ya. Nah, nanti berarti kalau dia itu nilainya adalah 1, ya berarti nilainya ada, username password itu ada, ditemukan, maka dia akan menampilkan datanya ya di halaman for each ini, ya. Kemudian membuat sebuah session yang nilai-nilainya itu diambil dari sini, ya. Nah,
Setelah itu, kalau dia nilainya itu sama dengan 1 atau username password itu ada, maka dia nanti akan diarahkan ya, redirect ya di controller welcome. Itu kalau ada. Nah, kalau tidak ada, ini kalau tidak ada berarti else ini dia nanti akan diarahkan di halaman login lagi. Dia akan kembali ke halaman login. Ke controller login. Kalau ada dia akan ke controller welcome. Nah, itu. Ini tadi yang sempat kita bahas ya, teman-teman akan menggunakan suite Alren. Suite Alren. Kita mencoba menggunakan suite Alren. Suite Alren itu kan lebih tepatnya sebenarnya menggunakan JavaScript ya. Menggunakan JavaScript, tapi kita gunakan aja di PHP nggak apa-apa ya. Di sini teman-teman ya, di dalam C itu ada namanya set flash data. Set flash data itu digunakan untuk menampilkan sebuah pesan, misalnya seperti itu. Sebuah pesan. Jadi saya nggak mau pesannya itu ditampilkan di dalam browsernya, tapi kayak keluar username password tidak ditemukan. Nah, kayaknya kurang menarik. Saya ingin menampilkannya melalui sebuah apa namanya itu kayak tooltip ya, kayak tooltip apa namanya itu yang pop up ya, kayak pop up. Saya ingin menampilkan pesannya kayak sebuah pop up. Nah, berarti saya menambahkan ini tadi. Ini punyanya Suite Alren tadi. Nah, di sini kita membuat sebuah flash data namanya pesan. Nah, nanti akan kita ditampilkan di halaman login tadi ya, di halaman login tadi untuk memanggil ini flash datanya ini yang bernama pesan ini. Nah, berarti nanti kita akan menambahkannya di sini. Mana tadi ya? Login. Nah, nanti kita akan menambahkannya di sini. Copy paste saja ya. Saya akan menambahkannya di sini. Ini kita memanggil flash data dengan nama pesan itu tadi. Flash datanya yang mana ini? Yang ini tadi. Nah, ini. Ini flash data. Namanya pesan. Nah, dia dipanggil. Nanti ini manggilnya ini. Di sini kita membuat, kemudian kita panggilnya di sini. Isinya apa? Isinya ini. Ya. Di sini saya tidak akan mengajarkan penggunaan form validasi pada coordinator, ya, tidak akan mengajarkan itu, tapi nanti akan kita lompati, kita akan menggunakannya langsung melalui ajak ya, datanya nanti tarik menggunakan JSON seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Bingung ya, kalau nggak praktek bingung. Oke, ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Setelah kita cek, coba nanti kan kita jalankan. Metode post. Name sudah. Name-nya sudah. Nah, dia diarahkan di counter login, nama fungsinya masuk login. Nah, misalkan ini detailnya saya buat manual saja. Gitu ya. Teman-teman mau menambahkan di sini ya berarti misalkan di sini mau tambahkan berarti di sini tambahkan ya. Misalkan judul ini apa misalkan ini kita tambahkan lagi dolar data seperti itu ya. Tapi terus di sini bukan login lagi, ketinggalan ya. Sekarang coba kita jalankan dulu. Ya. Mana ini browsernya? Oke, tuh diketutupan ini. Ini saya ketutupan sama zoom-nya. Nah, ini ya. Coba kita jalankan dulu. Wah, ini ada yang salah. Admin login halaman 19.
tidak diidentifikasi, tidak ditemukan. Coba tidak ditemukan. 19 mana ya? Layout login halaman 19. Ini si URL. Di bagian sini coba dulu ya, teman-teman ya. Oh, salah nulis, maaf ya. Nih, URL. Oke. Sekarang kita coba dulu. Ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini pop-up-nya seperti ini, teman-teman ya. Pop-up-nya macam-macam ya. Tadi ini mana ya tadi ya? Nah, Sweet Allen. Pop-up-nya macam-macam. Ini tinggal tambahkan saja. Ini contoh-contoh pop-up-nya. Kita pakainya Sweet Allen 2. Kalau saya dulu masihnya pakai Sweet Allen, bukan 2. Sekarang sudah sampai 2. Nah, ya. Kalau misalkan pakainya ini ya nggak apa-apa, kesan. Wow ya. Nanti tinggal kita gantikan di sini. Sual. Nanti tinggal digantikan saja di sini, teman-teman ya. Kalau mau menggunakan. Tapi kan di sini kita nanti tidak mengimplementasikannya, tidak di sini, ya. Ya. Kita nanti tidak mengimplementasikannya di sini, tapi nanti kita akan mengimplementasikannya langsung di halaman apa namanya, di halaman JavaScript-nya langsung, bukan di controllernya, ya. Nah seperti ini. Nah, username dan password salah. Itu yang Sweet Allen. Nah kita coba login dulu, ya. Kita login dulu. Namanya tadi siapa ya? Doni. Oke. Coba dulu. Namanya kan Doni. Kita ganti misalkan AA. Oke. Ini kan tidak ditemukan ya, ini ya. Username password salah. Kita tuliskan Doni. Maksudnya AA. Kita login. Nah setelah login, dia akan, ini harusnya benar ini. Berarti ini ada yang salah ini. Harusnya kan berarti kalau dia benar, dia akan diarahkan di redirect to welcome. Berarti ada yang salah lagi. Bagian ini ada namanya salah. Welcome. Oh iya ini ya. Ini berarti di sini kita membuatkan sebuah variabel dulu. Ya. Sebentar, ini saya buang dulu ya teman-teman ya. Ini saya buang dulu. Ya, supaya nanti kita bisa masuk ke login. Ini. Nah, kita masuk ke halaman welcome. Ya, kita masuk ke halaman welcome. Ini saya copy paste nih ya. Ini browsernya saya copy paste, nanti akan saya paste. Maaf, ini kan saya paste. Nah, terus saya enter. Maka kita akan dapat masuk ke halaman login, ke halaman welcome tanpa melalui halaman login. Gimana untuk membatasinya? Di sini ya namanya fungsi dari session. Salah satu kegunaan dari session. Ya, salah satu kegunaan dari session. Berarti kan di sini kita akan menambahkan sebuah kondisi di dalam construct ini. Function construct. Di sini kita akan membuat sebuah kondisi. Misalkan saya membuat variabel. Apa ya? Namanya misalkan tag aja ya. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil this session user datanya. Nah, kita ingin memanggil session apa? Jadi saya ingin memanggil session ini. Login masuk. Saya masukkan lagi login. Nah, ini mana welcome. Saya ingin memanggil session yang login masuk. Oke. Ini tipanya di dalam sebuah nama variabel. Terus kemudian saya membuat sebuah kondisi. If kurung buka jika cek sama dengan false, ya, kalau dia false,
Maka akan saya arahkan ke login lagi. Jarak login lagi. Jadi dia kalau nilainya false, berarti kan kalau nilainya false kan berarti dia tidak masuk ke sini. Nah, dia kan belum masuk ke dalam kondisi yang ini. Kondisi yang ini. Ya. Kalau nilainya false itu berarti dia belum masuk ke kondisi yang ini. Makanya dia nanti langsung diarahkan ke sini. Ya. Jadi kalau dia kondisinya ini, misalkan kalau misalkan ini ya, ini saya masuk ke sini. Jika ini sessionnya ini variabel check ini adalah false ya. Login masuk itu nilainya apa? Login masuk itu kan nilainya true. Nah, kalau dia false ya, ini kalau dia false maka dia akan diarahkan ke halaman login, maka dia akan diarahkan ke sini lagi. Ya. Tapi kalau tidak, tapi kalau dia bernilai true ya, kan ada dua kemungkinan true dan false. Kalau dia false dia akan diarahkan ke sini, tapi kalau dia true dia akan lari ke sini. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita login, ya, kita login dulu. Kemudian ya, saya login. Nah, dia akan tersimpan di sini. Ya, kita akan tersimpan di sini. Karena kita sessionnya ini masih tersimpan ya. Sessionnya ini masih tersimpan. Jadi session ini bisa kita hapus. Ya, session ini masih kita hapus. Selama session ini belum dihancurkan, ya, selama session ini belum dihancurkan, nah, kalau kita mau masuk ke halaman ini, masuk ke halaman welcome, maka dia bisa masuk. Selama session itu belum dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan sessionnya? Ya, ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama kita menghapus nama, hanya cukup nama sessionnya saja, atau semua session. Kalau semua session itu berarti ini dari ini sampai ini dihapus. Tapi kalau hanya satu session misalkan login masuk, saya hanya menghapus ini saja. Nah, berarti kan di sini kita harus membuat sebuah controller. Ya, saya membuat controller yang nanti digunakan untuk menghapus session dan kemudian keluar masuk ke halaman login lagi. Saya menggunakan yang ses destroy saja. Berarti ini sessionnya ini semuanya saya hapus. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk login, kemudian kita masukkan username password, nah kita kan masuk ke sini nih. Ya. Ini kan harus kita logout supaya bisa keluar, supaya sessionnya itu terhapus. Ya, berarti kan kita harus menghancurkan session tersebut. Harus menghancurkan session tersebut. Jadi kita membuatkan session tadi di halaman login ini dengan nama fungsinya keluar. Ini kan dia di kontrol login, nama fungsinya keluar. Ya. Kalau dia sudah sessionnya dihancurkan, dia akan diarahkan lagi di halaman login. Berarti akan diarahkan ke sini. Keluar ya, saya copy paste login. Nah, kalau seperti ini, maka dia sessionnya akan dihapus. Kalau kita akan masuk ke welcome lagi, ya, tanpa melalui login, maka dia tidak bisa. Karena nilai sessionnya dia masih false, belum true. Dia akan diarahkan terus ke halaman login. Itu. Ya. Bagaimana kalau kita mau menambahkan menu keluar untuk mengarahkan ke controller login yang langsung keluar tadi. Nah, kita tambahkan di sini misalkan. Mana ya ini ya? Tadi saya melihat keluar itu mana ya? Tutup terus. Nah, saya tadi melihat keluar Roni. Ini ada keluar. Oh, maaf di sini ya di welcome ya.
welcome message. 19B. Ini. Iya. Nah, supaya enak kita bisa menambahkan menu keluarnya. Menu keluarnya kita membuatkan menuliskan. Kalau kita mau keluar, nanti cukup klik aja. Klik keluar, maka dia akan keluar dari sesi. Keluar. Jadi kalau kita klik keluar, dia akan diarahkan di controller login ini, di controller login ini, kemudian function keluar. Dan kemudian menghancurkan sessionnya. Nah, setelah session dihancurkan, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, seperti itu. Ya, alurnya. Keluar. Ini untuk menghapus session. Jadi di sini kalau kita keluar, ya, kalau selama ini kita kan belum menghapus session nih, kita belum menghapus session ya. Kemudian saya masuk login. Sessionnya kan belum dihapus. Lagi ke welcome bisa, karena sessionnya belum dihapus. Tapi kalau sessionnya sudah dihapus, ya kita klik keluar nih. Kemudian kita tuliskan welcome lagi, ya. Dia tidak bisa karena dia membaca nilai sessionnya itu dia false seperti itu. Selain itu kita juga bisa di sini usahakan. Kita mau memanggil session. Teman-teman mau memanggil session apa misalnya? Nama user. Nah, saya klik nama usernya, nama user. Biar kelihatan saya buatkan H1. Ya. Biasa langsung selesai. Itulah ya, nah seperti ini. Kemudian kita jalankan ya, Doni. Nah, nanti dia akan tampilkan ini namanya Doni Kumar. Ini cara memanggil sessionnya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tidak? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Ya, silakan dipraktekkan ya, supaya nggak bingung ya teman-teman ya. Silakan dipraktekkan supaya kalau pas pertemuan nanti kita bisa langsung praktek. Bentar ya, saya tuh yang 17 ini mau saya screenshot. Saya simpan dulu. Tanggal 7 ya? Ada yang nggak bisa masuk belum, Pak? Gimana? Sebentar. Ada yang nggak bisa masuk. Oh, yang tidak masuk memang kalau sudah setengah jam itu memang setengah jam lebih ya. Itu memang sudah langsung saya tutup, Mas. Oh, gitu ya, Pak. Soalnya kalau telat kan Oke, ada yang mau tanyakan? Ada tidak? Masih bingung ya? Ya teman-teman, kalau bingung nanti gimana? Masih bingung, Pak. Ya sudah dipraktekkan dulu ya. Silakan dipraktekkan. Nanti kalau misalkan tidak bisa boleh tanya. Ya, tanyanya di grup aja nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lainnya tahu. Itu ya, supaya besok kita pas praktek itu sudah siap semua halaman loginnya. Nah, setelah halaman login sudah siap, nanti pas kita akan masuk ke yang read, update, delete yang menggunakan ajak, terus datanya nanti untuk datanya menggunakan JSON, menggunakan data tabel jadi satu. Seperti itu ya.
Nanti akan saya upload di YouTube juga ya. Oke? Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah ya? Pak. Oke, kalau nggak ada, maka perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.